Selanjutnya di sini kita melakukan tutorial pengolahan data menggunakan SPSS. Tutorial ini menjelaskan tahapan pengolahan data menggunakan SPSS mulai dari uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi hingga pengujian hipotesis. Pertama-tama di sini kita masukkan tabulasi data ke dalam SPSS. Kemudian atur nama dan jenis variabel pada menu variabel view sesuai dengan variabel penelitian. Selanjutnya untuk uji kualitas data, di sini yang pertama uji validitas. Pilih menu analyze. Lalu kita correlate dan bivariate. Selanjutnya masukkan item pernyataan variabel X1 ke kolom kanan. Kemudian klik OK untuk melihat hasilnya. Langkah yang sama dilakukan untuk variabel X2, X3, dan Y dengan memasukkan item pernyataan masing-masing variabel secara bergantian. Untuk interpretasi dari uji validitas di sini yaitu uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan tabel, nilai R table untuk sampel 30 dengan tingkat signifikasi 5% menunjukkan sebesar 0,3061. Di sini DF sama dengan N kurang minus 2 sama dengan 30, dikurang 2 sama dengan 28, A sama dengan 5%. Jika R hitung lebih besar dari R table dan nilai R positif, maka pernyataan tersebut dikatakan valid. Berikut adalah hasil uji validitasnya. Selanjutnya untuk uji reliabilitas, yaitu memilih menu analyze, lalu scale dan reliability analysis, lalu masukkan item pernyataan satu variabel terlebih dahulu ke kolom items, kemudian klik OK untuk melihat nilai reliabilitas. Langkah ini dilakukan secara terpisah untuk variabel X1, X2, X3, dan Y. Untuk interpretasi dari uji reliabilitas di sini yaitu hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,70. Ini menandakan bahwa setiap item pernyataan memiliki konsistensi internal yang baik, sehingga instrumen yang digunakan reliable dan layak untuk mengukur variabel penelitian secara konsisten. Berikut untuk hasilnya. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara untuk uji normalitas, yaitu yang pertama analyze, kemudian regression, dan klik linear. Lalu masukkan total X1, X2, dan X3 ke kolom independen serta total Y ke kolom dependen. Lalu klik statistik dan centang collinearity diagnostic. Kemudian klik continue pada menu plots, pindahkan sRes ID ke sumbu Y dan JPRED ke sumbu X, lalu klik continue. Selanjutnya pada menu save, pilih unstandard residual, lalu klik continue dan OK untuk melihat hasil pengujian. Lalu uji normalitas juga diperkuat dengan uji Kolmogorov Smirnov dengan memilih menu analyze, lalu non-parametric test, lalu klik legacy dialogs dan one sample KS. Masukkan unstandard residual P1 ke kolom kanan, lalu klik OK. Dari hasil regresi tersebut, uji multicollinearitas dapat dilihat pada nilai tolerance FIF di tabel koefisien, sedangkan uji heteroskedastisitas dapat dilihat melalui tabel dan grafik scatter plot yang dihasilkan. Maka interpretasi dari hasil uji normalitas yang berbentuk histogram terlihat bahwa kurva tidak membentuk pola lonceng atau bell-shaped curve secara sempurna dan distribusi masih terlihat menceng. Hal ini menunjukkan bahwa residual belum sepenuhnya berdistribusi normal. Selanjutnya, interpretasi dari uji normalitas bagian grafik PP plot dapat dilihat bahwa titik-titik residual tidak mengikuti garis diagonal secara konsisten. Penyimpangan tersebut mengindikasi bahwa residual tidak sepenuhnya berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk bagian uji Kolmogorov Smirnov, hasil uji Kolmogorov Smirnov
Smirnov di sini menunjukkan nilai E sim sec 2 Taillet sama dengan 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian residual dinyatakan tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikoliniaritas, yaitu interpretasinya adalah seluruh variabel independen menunjukkan nilai toleransi di atas 0,10 dan VIF di bawah 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami multikoliniaritas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Dari ketiga variabel tersebut, dua variabel yaitu promosi garis ongkir dan harga memiliki nilai sig yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas. Sementara itu, variabel ulasan pelanggan memiliki nilai signifikan 0,005 sehingga secara statistik variabel ini menunjukkan indikasi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas bagian scatter plot, yaitu pola penyebarannya di sini acak seperti menunjukkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas sehingga varians residual dapat dianggap konstans. Selanjutnya memasuki tutorial SPSS bagian uji autokolerasi, yaitu pilih menu analyze, regression, dan linear, masukkan total X1, X2, X3 ke kolom independen serta total Y ke kolom dependen. Lalu klik statistik, lalu di sini kita centang Durbin-Watson, lalu klik OK. Hasil uji autokolerasi dapat dilihat pada tabel model summary. Maka di sini interpretasi dari uji autokolerasi yaitu nilai Durbin-Watson sebesar 2,253 yang menunjukkan tidak terjadi autokolerasi pada model residual bersifat acak, sehingga model memenuhi asumsi bebas autokolerasi dan layak digunakan untuk analisis regresi. Selanjutnya, tutorial untuk uji regresi linear berganda, yaitu di sini dengan langkah yang sama, yaitu melalui menu Analyze, lalu klik Regression dan Linear dengan memasukkan variabel X1, X2, dan X3 sebagai independen serta Y sebagai dependen. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel koefisien, khususnya pada nilai koefisien regresi atau nilai B-nya. Maka di sini interpretasi dari uji regresi linear berganda hasil saya adalah persamaan regresi yang diperoleh adalah keputusan pemilihan sama dengan 10,553 ditambah 0,300 X1 ditambah 0,451 X2 ditambah 0,08 X3. Maka di sini nilai konstansanya adalah 10,553 menunjukkan bahwa tanpa pengaruh tiga variabel keputusan pembelian berada pada level tersebut. Promosi garis ongkir memiliki koefisien 0,300 menunjukkan arah pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Lalu variabel harga memiliki koefisien 0,451 dan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Sementara itu, ulasan pelanggan memiliki koefisien 0,008 dapat pengaruh sangat kecil dan tidak signifikan dalam memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel koefisien untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial. Sedangkan hasil uji F dapat dilihat pada tabel ANOVA untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan. Selanjutnya di sini untuk uji hipotesis yang pertama yaitu uji parsial atau T. Promosi garis ongkir memiliki signifikansi 0,094 atau lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan. Harga memiliki signifikansi 0,018 kurang dari 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan ulasan pelanggan memiliki signifikansi 0,972 atau lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan dalam penelitian ini. Selanjutnya uji simultan atau uji F. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05 sehingga model regresi dinyatakan layak. Promosi garis ongkir, harga, dan ulasan pelanggan secara simultan berpengaruh signifikan dan mampu menjelaskan variasi keputusan pembelian.
Untuk yang terakhir itu dilakukan uji koefisien determinasi. Di sini secara parsial uji dilakukan dengan memasukkan satu variabel independen yaitu X ke kolom independen dan Y ke dalam kolom dependen. Kemudian melihat hasilnya pada tabel model summary. Langkah yang sama dilakukan untuk X2 dan X3. Secara simultan, variabel X1, X2, dan X3 dimasukkan bersama-sama ke kolom independen dan hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel model summary. Selanjutnya di sini kita uji koefisien determinasi. Di sini yang pertama itu interpretasi dari hasil X1 terhadap Y. Nilai R square untuk promosi gratis ongkir adalah 0,699 yang berarti variabel ini berkontribusi sebesar 69,9 terhadap keputusan pembelian, sementara 30,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selanjutnya untuk interpretasi X2 terhadap Y. Nilai R square untuk variabel harga adalah 0,740 yang berarti harga berkontribusi 74,0% terhadap keputusan pembelian, sementara 26,0% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Selanjutnya untuk interpretasi dari X3 terhadap Y di sini yaitu nilai R square untuk ulasan pelanggan adalah 0,608 yang berarti untuk nilai R square untuk ulasan pelanggan adalah 0,608 yang berarti variabel ini berkontribusi 60,8% terhadap keputusan pembelian, sementara 39,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Selanjutnya di sini interpretasi dari X1, X2, X3 terhadap Y yaitu nilai R square sebesar 0,772 menunjukkan bahwa promosi gratis ongkir, harga, dan ulasan pelanggan secara simultan menjelaskan 77,2% variasi keputusan pembelian. Sisanya 22,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu kesimpulan dari hasil tugas akhir kami adalah promosi gratis ongkir tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan harga dan ulasan pelanggan terbukti berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan kontribusi sebesar 77,2%, sedangkan 22,8% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini. Lalu saran dari kami adalah Shopee disarankan meningkatkan efektivitas program gratis ongkir serta mempertahankan harga kompetitif dan kualitas ulasan. Lalu penjual di Shopee perlu memaksimalkan fitur promosi dan menjaga kualitas layanan agar pembeli memberikan ulasan positif. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel dan memasukkan variabel lain seperti kualitas produk, brand image, atau kepercayaan konsumen untuk hasil yang lebih komprehensif. Sekian pemaparan dari hasil tugas akhir kami yang berjudul Pengaruh Promosi Gratis Ongkir, Harga dan Ulasan Pelanggan terhadap Keputusan Pembelian Sunscreen Warga di E-commerce Shopee. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.